Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema tenang dekat Allah. Dari Mazmur pasal 62 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita membacanya sekali lagi dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, di sini pemazmur mengalami pergumulan yang berat dalam hidupnya, tetapi dia tetap percaya kepada Allah dan mengandalkan Allah. Mazmur ini adalah nyanyian Daud yang mencerminkan kepercayaan kepada Allah sebagai tempat perlindungannya. Di tengah berbagai masalah, tekanan hidup, tekanan batin, Daud menyerahkan dirinya ke dalam tangan Allah yang kuat. Nah, Daud mengingat apa yang merupakan kunci damai sejahtera, yaitu kembali hanya kepada Allah dan percaya hanya kepada Allah. Melalui kepasrahan yang mantap serta penuh kerendahan hati, semakin berharap kepada Allah yang menjadi keselamatannya, yang memberikan rasa tenang bagi dia. Jadi, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, Daud mau menunjukkan kepada kita, orang percaya masa kini, bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Nah, apa alasannya sampai Daud berkata bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang? Alasannya adalah yang pertama, karena Allah adalah pengharapan kita. Artinya pengharapan adalah keinginan supaya sesuatu itu terjadi. Jadi Allah akan memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Secara khusus dalam konteks Daud di sini adalah ketenangan. Jadi bagi kita sama. Allah yang akan memberikan apa yang menjadi keinginan kita, yaitu ketenangan dalam hidup. Ayatnya yang ke-6. Ayat 6 berkata begini, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Nah, ini perasaan pemazmur, ini perasaan Daud, bahwa dekat Allah aku tenang, padanya harapanku. Nah, konteks dari Mazmur ini yang dituliskan, yang disampaikan oleh Daud, latar belakangnya di mana dia mengalami pergumulan yang berat. Dia mengalami tantangan dari dalam, tantangan dari luar. Nah, tantangan dari luar, lawan perangnya yaitu bangsa lain, Filistin, adalah lawan yang kuat. Sehingga kalau dia tidak dengan bijaksana mengatur strategi melawan Filistin, mereka bisa binasa. Jadi tantangan dari luar dia bergumul dengan kekuatan, tantangan yang hebat. Tapi dari dalam, tantangan dari dalam yang dia alami, bahwa orang dalam kerajaannya, bahkan keluarganya sendiri mau menggulingkannya. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 62 ayat 3 sampai 4 itu. Di mana Daud menghadapi orang-orang yang bermulut manis dan penuh tipu muslihat di dalam kerajaannya, bahkan di dalam keluarganya. Nah,
Tetapi yang menarik di sini, sekalipun Daud merasa dirinya dalam ancaman yang besar, baik ancaman dari luar dan ancaman dari dalam, Daud tidak membawa pergumulannya itu kepada manusia. Tidak membawa kepada orang-orang yang ada di sekitar dia yang tidak setia, yang bisa mengkhianatinya. Bahkan Daud pun tidak mengandalkan dirinya sebagai seorang raja, sebagai seorang yang terhebat saat itu, sebagai seorang yang dianggap juga berhikmat saat itu. Dia tidak mengandalkan kehebatan pribadinya. Tetapi yang menariknya di sini, dalam semua pergumulannya, Daud justru mengandalkan Tuhan. Dia katakan, dekat Allah saja aku tenang, padanya lah harapanku. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, sama dengan kehidupan kita saat ini. Tentu kita juga mengalami banyak tantangan. Tantangan dari luar, tantangan dari dalam. Datang silih berganti. Beban-beban kehidupan yang datang silih berganti membuat kita tidak mampu. Tetapi ingat, Daud telah memberikan teladan bahwa ketika dia merasa tenang dekat Allah, karena dia percaya Allah adalah pengharapannya. Oleh karena itu, mari bawalah kehidupan kita kepada Tuhan. Dia adalah harapan kita. Dan setiap orang yang datang berharap kepadanya pasti akan diberikan rasa tenang oleh Allah sendiri. Yang kedua, tenang dekat Allah alasannya karena Allah penolong kita. Artinya penolong adalah seorang yang menolong dalam bahaya dan memberikan keselamatan. Jadi Allah akan menolong kita dari bahaya dan memberikan keselamatan kepada kita. Sehingga dikatakan bahwa Allah penolong kita. Ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Dikatakan begini. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini dikatakan oleh Daud, oleh pemazmur, dia katakan gunung batuku, juga dikatakan kota bentengku. Nah, gunung batu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, di Timur Tengah pegunungan ini susah dijelajahi. Maka sering pegunungan itu menjadi tempat pelarian. Gunung batu di padang gurun itu memiliki lubang, memiliki celah, sehingga orang-orang bisa berlindung di dalam lubang ini, di dalam celah ini. Bahkan di siang hari menjadi perlindungan dari panas, dan di malam hari menjadi tempat perlindungan dari kedinginan. Dalam artian, dalam waktu siang dan malam mendapatkan perlindungan ketika ada di gunung batu. Nah, kemudian dikatakan kota bentengku. Benteng adalah bangunan tempat perlindungan atau bertahan dari serangan musuh. Hanya yang sempat berlindung di dalamnya yang selamat. Nah, maksudnya di sini Daud mau menyampaikan bahwa di dalam Tuhan telah menemukan tempat perlindungan, kekuatan, dan pertolongan. Dengan anugerahnya, dengan anugerah Tuhan telah menyokong dan menopang Daud dalam kehidupannya. Terlebih pada saat-saat keluhnya, pada saat-saat pergumulannya. Dengan pemeliharaan Tuhan, dengan pemeliharaan Allah telah telah diberlakukan dalam kehidupan Daud, membuat Daud mendapatkan penolong yang sejati. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, dengan pemeliharaan Allah yang terus membela Daud, di sini Daud mau menyatakan bahwa musuhnya dapat dikalahkan, pertolongan dari Tuhan dapat dia miliki, yang membuat dia tenang dekat Tuhan.
Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, bagi kita juga demikian. Dalam kehidupan ini, ketika kita rindu mendapatkan rasa tenang, dan rasa tenang hanya dapat kita miliki ketika kita ada bersama dengan Allah. Oleh karena itu, andalkanlah terus Tuhan, tetaplah terus dekat dengan Allah, maka ketenangan akan kita miliki. Yang ketiga, tenang dekat Allah adalah menjadi kekuatan bagi kita karena Allah itu setia. Artinya bahwa setia di sini mau menunjukkan Allah itu akan berpegang teguh pada janjinya. Dan banyak janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Kita lihat ayatnya yang ke-9. Ayat 9 berkata begini. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, ini penegasan pemazmur bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan di sana percaya padanya setiap waktu. Kemudian curahkan isi hati kepadanya. Allah tempat perlindungan kita. Nah, kalau kita melihat percaya kepada Allah setiap waktu, firman Tuhan yang bagian yang lain menjelaskan Kejadian 28 ayat 15. Dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Bagian terakhir dikatakan, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi janji Tuhan bahwa Dia akan terus menyertai dan memelihara kita. Dan kita pegang janji Tuhan, percaya kepadanya setiap waktu. Bahkan dikatakan juga curahkan isi hati kepadanya. Matius 21 ayat 22 mengatakan bahwa dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi curahkan isi hati kita kepada Tuhan dalam doa. Dan ketika kita berdoa dengan yakin apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengar dan memberikan apa yang menjadi permintaan kita. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, mari. Seperti apa kondisi Anda saat ini? Apakah Anda dalam beban yang berat? Apakah Anda dalam pergumulan yang tidak mampu Anda pikul? Pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, bergumul dengan kesehatan juga, bergumul dengan banyak hal. Ingat, setiap orang yang dekat dengan Allah, maka dia pasti akan merasa tenang. Tenang dekat Allah. Kenapa? Karena Allah itu pengharapan kita, karena Allah itu penolong kita, dan karena Allah itu setia dalam janjinya untuk menyertai, memelihara, dan menolong kita. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami mengerti dengan baik, kami pahami dan menjadi kekuatan bagi kami. Dan tolong kami Tuhan untuk meyakini benar firman-Mu ini. Sehingga apapun yang menjadi beban kehidupan kami, tantangan kehidupan kami dapat melaluinya dengan penuh sukacita. Karena dekat dengan kami merasa tenang. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.